Setiap kita memiliki pengalaman, kesan, kisah, perjalanan, musim kehidupan yang berbeda-beda. Bagi saya tahun ini adalah satu tahun yang benar-benar nano-nano. Berat juga, tapi sangat berat, sangat sulit, sekaligus sangat penuh sukacita. Tuhan kasih kami baby di tahun ini. Jadi saudara, inilah realita kehidupan yang harus kita jalani ya saudara, suka atau tidak. Musim kehidupan itu naik turun, kadang lancar, kadang tidak lancar. Nah, momen ini saya rasa penting untuk kita melakukan satu refleksi. Di minggu yang terakhir dari tahun ini, dari seluruh perjalanan hidup kita sepanjang tahun 2024 ini, melewati berbagai musim kehidupan yang silih berganti tersebut, maka kita perlu merenungkan, sudah seberapa besar perubahan hidup manusia lama saya ke manusia baru di dalam Kristus. Seperti apa pertumbuhan rohani saya? Stagnankah? Ada kemajuan walau lambat dan tidak banyak? Atau bukannya bertumbuh tapi malah seperti sudah hampir tidak ada lagi kehidupan rohani selain rutinitas agamawi ke gereja pada hari Minggu? Jadi pertanyaan sederhana yang perlu kita renungkan, apakah relasi saya dengan Tuhan menjadi semakin dekat atau semakin jauh di tahun 2024 yang akan kita akhiri ini? Nah, hari ini saudara, kita akan pelajari satu bagian dari Alkitab tentang sikap yang seharusnya kita miliki sebagai orang Kristen dalam menjalani kehidupan yang penuh dinamika ini, yang darinya kita dapat merefleksikan hidup kita. Apakah sekali lagi sepanjang tahun 2024 ini kita telah menjadi hidup Kristen dengan seperti demikian atau tidak, sekaligus menjadi satu resolusi tahun 2025 nanti kita akan menjalani hidup kita dengan sikap tersebut. Karena itu saudara, mari kita buka kitab kita dari kitab Habakuk, salah satu kitab yang masuk kategori kitab nabi-nabi kecil karena isi kitabnya yang singkat atau pendek. Kita akan membaca seluruh isi kitab tersebut, 3 pasal, total 56 ayat. Dan seperti sebelumnya, supaya saya tidak kehabisan nafas, maka saya sudah minta 2 saudari kita untuk boleh membantu membacakannya bagi kita semua dan kita bisa menyimaknya. Jadi silakan Violi dan Lilis untuk boleh membacakan bagi kita semua. Habakuk pasal yang pertama hingga yang ketiga. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman, yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan, keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul, dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderat, dari jauh mereka datang, terbang seperti raja wali yang menyambar mangsa. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Raja-raja dicemoohkan dan penguasa-penguasa menjadi tertawaannya. Ditertawakannya tiap tempat berkubu, ditimbunkannya tanah dan direbutnya tempat itu. Maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus. Demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Bukankah engkau ya Tuhan, dari dahulu Allahku yang maha kudus, tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya, gunung batu telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu dan engkau berdiam diri? Apabila orang fasik menelan, kau menjadikan orang yang lebih benar dari dia. Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukatnya dan dikumpulkan dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai.
Itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya, dan dibakarnya korban untuk payangnya. Sebab oleh karena alat-alat itu pendapatannya mewah dan rezekinya berlimpah-limpah. Sebab itukah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah dan itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan khianat dia yang melaga, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Bukankah sekalian itu akan melontarkan peribahasa mengatai dia dan nyanyian olok-olok serta sindiran ini? Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya berapa lama lagi, dan yang memuati dirinya dengan barang gadaian. Bukankah akan bangkit dengan sekonyong-konyong mereka yang menggigit engkau, dan akan terjaga mereka yang mengejutkan engkau, sehingga engkau menjadi barang rampasan bagi mereka? Karena engkau telah menjarah banyak suku bangsa, maka bangsa-bangsa yang tertinggal akan menjarah engkau, karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota dan seluruh penduduknya itu. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, yang menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi, dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Engkau telah merancangkan celah ke atas rumahmu ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa. Dengan demikian engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri. Sebab batu berseru-seru dari tembok dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Sesungguhnya bukankah dari Tuhan semesta alam asalnya, bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia? Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. Celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Telah engkau kenyangkan dirimu dengan kehinaan, ganti kehormatan. Minumlah juga engkau dan terhuyung-huyunglah. Kepadamu akan beralih piala dari tangan kanan Tuhan, dan celah besar akan meliputi kemuliaanmu. Sebab kekerasan terhadap gunung Libanon akan menutupi engkau, dan pemusnahan binatang-binatang akan mengejutkan engkau. Karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota dan seluruh penduduknya itu. Apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar? Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang engkau,
dan pekerjaanmu ya Tuhan kutakuti. Hidupkanlah itu di dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu di dalam lintasan tahun, dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri teman yang maha kudus dari penggunungan Paran, Selah. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya sinar, cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri maka bumi dibuatnya bergoyang, ia melihat berkeliling maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad, itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kusyan tertekan, kain-kain tenda tanam Midian menggetar. Terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan? Terhadap sungai-sungaikah murkamu bangkit? Atau terhadap lautkah amarahmu sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu? Busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah, Selah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu, samudera raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju, karena kilauan tombakmu yang berkilat. Dalam kegeramanmu engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan, Selah. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk pemimpin biduan dengan perkenan kecapi. Amin. Amin. Baik, terima kasih Violi dan Lilis. Boleh silakan kembali ke tempatnya. Satu ayat yang cukup panjang, 56 ayat, dan sebelum kita merenungkannya, mari kita sama-sama sekali lagi berdoa. Bapa, kami sekali lagi datang kepadamu sebelum kami mempelajari kebenaran firman Tuhan ini. Kami percaya tidak pernah ada satu kebetulan waktu kami mendengar firman-Mu disampaikan. Ada maksud, ada rencana Tuhan secara khusus bagi setiap kami lewat pemberitaan firman. Karena itu kami berdoa biarlah Tuhan menolong, mengurapi, supaya baik hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun setiap jemaat yang mendengarnya, supaya kami semua boleh mendapatkan berkat dari firman Tuhan hari ini. Roh Kudus bekerjalah di antara kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, sebelum kita mempelajari kisah tersebut yang cukup panjang itu, saya akan sampaikan secara singkat konteks dari kitab Habakuk ini. Jadi kitab Habakuk ini ditulis oleh Habakuk, seorang nabi Allah yang sering dijuluki sebagai seorang nabi yang bingung. Ia bingung dan bergumul dengan iman percayanya kepada Allah, kalau tadi kita sudah baca, ketika Allah bertindak dengan cara-cara yang di luar nalarnya. Habakuk sendiri adalah seorang nabi Allah yang hidup dalam masa penuh pergolakan dari Yehuda. Kita tahu sejarahnya bahwa setelah pemerintahan Raja Salomo, Israel terpecah menjadi dua kerajaan,
Israel di utara, Yehuda di selatan. Dan kedua kerajaan ini berperang sampai dihancurkan oleh bangsa Asyur, Mesir, dan akhirnya bangsa Babel. Nah, setelah peperangan dan pergantian beberapa raja, singkat cerita, Yehuda ini kemudian ditaklukkan oleh bangsa Babel. Mereka mengepung Yerusalem, membakar tembok-temboknya, dan menghancurkan kota-kota yang ada di sana. Dan karena kekalahan tersebut, orang-orang Yehuda dibawa ke Babel yang kita kenal dengan pembuangan ke Babel. Sampai kemudian bangsa Persia berhasil menaklukkan Babel, kemudian pemimpin Persia ini memperbolehkan bangsa Yehuda kembali ke tanah air mereka. Nah, jadi kitab Habakuk ini ditulis setelah kejatuhan bangsa Asyur sebelum Yerusalem dihancurkan oleh Babel. Jadi kitab ini adalah penyingkapan, tadi kita baca di ayat pertama, ini ada satu penyingkapan pewahyuan dari Allah kepada Nabi Habakuk tentang invasi dari bangsa Babel yang akan menghancurkan Yehuda di masa depan. Dan Habakuk yang mendapatkan penglihatan tersebut, dia merasa bingung, tidak setuju, komplain dengan apa yang akan Allah lakukan terhadap Yehuda. Walaupun tadi kita baca di ayat 3, Habakuk katakan suatu ayat yang luar biasa, di ayat 16 dikatakan bahwa namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Tuhan yang memakai bangsa Kasdim Babel ini, namun Habakuk tahu Tuhan yang kemudian akan menghancurkan, membunuh bangsa ini dengan pasal 3 yang begitu luar biasa. Dengan keperkasannya Tuhan akan hancurkan mereka. Nah, jadi saudara, konteks dari sikap Habakuk dalam 3 pasal ini adalah sikap atau responsnya ketika ia tidak mengerti apa yang Allah lakukan terhadap Yehuda. Habakuk mempertanyakan tindakan Allah itu menurutnya enggak seharusnya Allah lakukan. Dan dari sikap Habakuk tersebut bisa menjadi pembelajaran tentang kita, bagi kita tentang sikap yang harusnya kita miliki juga sebagai orang Kristen waktu kita tidak memahami tindakan Allah dalam hidup kita. Namun saudara, saya pribadi melihat bahwa sikap respons Habakuk ini bisa saya tarik lebih luas lagi dari sekedar sikap seorang Kristen waktu ia tidak dapat memahami tindakan Allah. Bagi saya, 3 sikap Habakuk tersebut dapat kita tarik menjadi 3 prinsip dalam hidup iman Kristen yang bukan hanya berlaku waktu Allah bertindak dengan cara yang tidak dapat kita pahami, tapi juga menjadi 3 prinsip yang harus kita miliki dalam kondisi hidup kita, apapun itu juga. Entah waktu Allah sulit dimengerti maupun ia mudah dipahami. Entah waktu Allah melakukan sesuatu sesuai dengan yang kita kehendaki ataupun tidak seperti yang kita kehendaki. 3 prinsip ini tetap harus kita miliki dalam hidup iman kita. Nah, karena itu saudara, di minggu ini yang terakhir tahun 2024 ini kita perlu merenungkan. Apakah kita sudah menjalani hidup iman Kristen kita sepanjang tahun ini dengan sikap seperti yang dimiliki oleh Habakuk itu. Dan 3 sikap Habakuk tersebut, masing-masing 1 pasal 1 sikap, menjadi 3 pertanyaan untuk perenungan akhir tahun kita. Apakah selama ini kita sudah menjalani hidup iman Kristen kita dengan yang pertama, tetap mempercayai apapun tindakan Allah. Yang kedua, tetap hidup dekat dengan Allah. Dan yang ketiga, tetap menjadikan Allah sebagai sumber sukacita kita. Mari kita masuk kepada refleksi kita yang pertama, perenungan yang pertama. Apakah selama ini saudara kita sudah menjalani hidup iman Kristen dengan tetap mempercayai apapun tindakan Allah? Nah, saudara, bicara tentang mempercayai Allah, sangatlah mudah ketika Allah bertindak dengan cara yang masuk akal menurut kita. Sangat mudah ketika Allah melakukan persis seperti yang kita kehendaki. Sangat mudah ketika apa yang kita lihat dan alami itu menunjukkan dengan jelas Allah ada di pihak kita, bersama dengan kita. Namun saudara, ketika Allah bertindak dengan cara yang tidak masuk akal, seperti yang dialami Habakuk ini, tidak sesuai dengan yang kita kehendaki, tidak menunjukkan dengan jelas bahwa ia sedang berpihak pada kita, bahkan kita merasa seperti ia sedang menindas kita, menekan kita. Ketika Allah bertindak sepertinya tidak sesuai dengan apa yang kita tahu dan pelajari tentang dia, maka bagi saya, hal mempercayai Allah bukanlah sesuatu yang mudah untuk kita miliki. Dan inilah yang dialami oleh Habakuk. Mari kita lihat kembali ayat-ayat di pasal 1 tadi. Ada 2 bagian besar dari pasal 1 ini. Bagian pertama berisi keluhan atau protes Habakuk kepada Allah. Nah, ada 2 komplain atau keluhan protes Habakuk tersebut. Komplain yang pertama dari Habakuk yaitu di ayat 2 dan 3. Komplainnya adalah, mengapa Allah biarkan kejahatan Yehuda? Di ayat 2 dan 3 Habakuk protes kepada Allah. Dia katakan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar?
Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Dari keluhan Habakuk tersebut saudara jelas, Habakuk sedang merasa tertekan, stres, melihat kefasikan bangsanya sendiri yaitu Yehuda yang telah hidup dengan jahat di hadapan Tuhan. Dan ada 6 kejahatan Yehuda yang dicatat di sana di dalam ayat-ayat di pasal pertama tadi. Ada ketidakadilan, ada penindasan, ada aniaya, kekerasan, ada perbantahan, ada pertikaian. Dan selain stres saudara melihat kejahatan bangsanya itu, Habakuk juga mengeluhkan sikap Allah yang menurutnya seperti membiarkan kejahatan Yehuda. Mengapa Allah seperti mentolerir kejahatan Yehuda? Habakuk stres melihat kejahatan Yehuda, dia juga marah. Kenapa Allah seperti tutup mata terhadap semua kejahatan Yehuda tersebut? Mengapa Allah tidak menghukum mereka? Ini bagian pertama dari pasal 1. Nah, bagian kedua dari pasal 1 ada di ayat 5 sampai 11 yang berisi jawaban Allah terhadap protes Habakuk tersebut. Nah, dari jawaban Allah itu justru membuat Habakuk lebih bingung lagi dan lebih protes lagi pada Allah. Mengapa saudara? Karena Allah dalam penglihatan yang ia berikan itu mengatakan bahwa ia akan menghukum Yehuda karena kejahatan Yehuda, tetapi penghukuman Allah itu akan dilakukan lewat orang Kasdim, lewat bangsa Babel. Dan mendengar jawaban Allah tersebut, Habakuk langsung protes lagi kepada Allah. Di ayat 13b ia katakan pada Allah, mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Habakuk tidak menyangkali kejahatan Yehuda bangsanya sendiri. Habakuk juga ingin dan berdoa agar Allah menghukum Yehuda karena kejahatan mereka. Tetapi sejahat-jahatnya Yehuda, bagi Habakuk mereka tetap lebih baik dibanding orang Babel itu, dibanding orang Kasdim itu. Jadi Habakuk protes yang kedua kepada Allah. Protes yang kedua pada Allah di dalam ayat selanjutnya dikatakan Habakuk, mengapa engkau menghukum Yehuda dengan cara demikian? Habakuk tidak setuju dengan cara penghukuman Allah yang memakai bangsa yang justru adalah musuh dari Yehuda. Habakuk mempertanyakan cara Allah, tidak setuju dengan cara Allah, dan memprotes Allah. Namun saudara, ini baru satu sisi dari sikap Habakuk, marah dan protes terhadap cara Allah bertindak. Tapi kita bisa lihat sisi yang lain dari Habakuk. Kita dapat melihat sikap yang luar biasa dari Habakuk. Habakuk yang protes pada Allah, tapi dia juga tetap mempercayai Allah. Di tengah-tengah segala keluhan, protesnya, ketidaksetujuannya, ketidakmengertiannya terhadap apa yang Allah lakukan, Habakuk kita baca di sana di ayat 12 dari pasal 1 menyatakan iman percayanya yang begitu teguh kepada Allah. Dikatakan dengan tegas di dalam ayat 12, bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus? Tidak akan mati kami ya Tuhan, telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan, ya gunung batu telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Kita bisa lihat di sini saudara, dalam ketidakmengertian, ketidaksetujuan Habakuk atas tindakan Allah tersebut, waktu ia protes Allah, tapi pada saat yang sama Habakuk tetap mempercayai kebaikan Allah. Habakuk katakan di sini, bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku? Ini satu statement yang dari pernyataan iman dia. Menyatakan keyakinan iman yang sangat kuat Habakuk terhadap Allah. Dia tahu bahwa Allah akan memegang teguh perjanjiannya dengan umatnya. Walaupun pada saat itu Allah harus menghukum Yehuda. Dan ia katakan dengan penuh keyakinan di ayat 12 bagian akhir. Tidak akan mati kami. Dan dia di sini saudara Habakuk memanggil Allah dengan sebutan gunung batu. Gunung batu dalam Alkitab, khususnya Mazmur, biasa dipakai sebagai simbol dari sesuatu yang tidak berubah, yang kuat, perlindungan dan keamanan, fondasi dari kepercayaan dan iman. Artinya saudara, Habakuk tetap sepenuhnya mempercayai Allah, walaupun ia benar-benar tidak mengerti, bahkan tidak setuju dengan cara dan tindakan Allah tersebut. Nah saudara, perenungan ini membawa kepada kita semua, bagaimana dengan kita sendiri? Sepanjang tahun 2024 ini seperti apa kepercayaan kita terhadap Allah? Apakah kita semakin mempercayainya atau justru lebih banyak meragukannya? Dan pertanyaan ini mungkin lebih mudah dijawab oleh orang-orang yang hidupnya dalam kondisi relatif baik-baik saja. Namun bagi mereka yang hidupnya dalam situasi yang kurang baik, agak sulit untuk jujur mengatakan dirinya tetap percaya sepenuhnya kepada Allah.
Dan faktanya saudara, paling tidak yang saya alami dalam diri saya, hal mempercayai Allah adalah sesuatu yang up and down. Kurva grafiknya kadang naik, kadang turun. Kadang kita bisa sangat percaya Allah, kadang kita bisa begitu meragukan Dia. Dan pertanyaannya, kenapa seperti ini saudara? Karena kita sering memilih untuk tidak terlalu mempercayai Allah. Jelas saudara, Allah kita adalah Allah yang dapat sepenuhnya kita percayai. Dan Allah kita adalah Allah yang juga tidak akan mengecewakan mereka yang menaruh kepercayaan kepadanya. Jadi, ketika kita tidak sepenuhnya mempercayai Allah, masalahnya adalah pada kita, bukan pada Allah. Sumber masalahnya bukan pada problem yang sedang kita hadapi, tapi pada hati kita yang kurang mempercayai Allah. Bukan Allah yang tidak dapat dipercayai, tetapi kita yang sering memilih untuk kurang mempercayai Dia. Karena itu saudara, di akhir tahun ini mari kita merefleksikan kembali tingkat kepercayaan kita kepada Allah selama tahun ini. Jika banyak hal yang terjadi sepanjang tahun ini menggerogoti kepercayaan kita kepada Allah, maka akhir tahun ini adalah waktu yang tepat untuk mengingatkan diri kita kembali untuk mempercayai Allah sepenuhnya. Entah kita dapat memahami apa yang Dia lakukan ataupun tidak dapat memahami. Karena ini adalah hal yang Allah kendaki dalam hidup kita, mempercayai Dia sepenuhnya. Walau kita tidak bisa mengerti Dia. Nah saudara, ini hal yang pertama. Trust issue kita terhadap Allah. Nah bagian selanjutnya di pasal 2 adalah terkait dengan relational issue kita dengan Allah. Seperti apa hubungan relasi kita secara pribadi dengan Allah sepanjang tahun 2024 ini. Kita masuk ke poin yang kedua, pertanyaan refleksi yang kedua. Apakah selama ini kita sudah menjalani hidup iman Kristen kita dengan tetap hidup dekat dengan Allah? Nah saudara, bicara tentang hidup dekat dengan Allah kadang-kadang seperti sesuatu yang sifatnya abstrak. Tidak jelas konkretnya apa. Bisa berbeda-beda antara masing-masing orang Kristen sesuai dengan bagaimana mereka mendefinisikan hidup dekat dengan Allah itu. Ada yang mengasosiasikan hidup dekat dengan Allah dengan intensitas jam doanya. Ada yang menekankan pada seberapa besar perasaan atau emosinya terhadap Allah dan seterusnya. Nah dari pasal 2 ini kita dapat melihat arti dari hidup yang dekat dengan Allah. Mari kita lihat kembali di pasal 2 saudara. Ada dua tindakan nyata dari orang yang hidup dekat dengan Allah yang dilakukan oleh Habakuk. Yang pertama, tetap terkoneksi dengan Allah. Di pasal 2 ayat 1 dikatakan Habakuk demikian. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Kita lihat di sini saudara. Habakuk di pasal 1 penuh dengan segala ketidakmengertian, keluhan kepada Allah, tapi dia tidak menjauhkan dirinya dari Allah. Dia tidak bersikap acuh tak acuh kepada Allah. Dia tidak menjadi skeptis atau tidak peduli kepada Allah. Tetapi dikatakan di dalam ayat 1 di pasal 2 ini, seperti seorang tentara yang sedang berjaga-jaga di posnya, demikianlah dikatakan Habakuk. Dia menunggu jawaban Allah, dia berharap pada jawaban Allah, dan dia dengan sungguh-sungguh mencari Allah. Dengan kata lain saudara, Habakuk tetap terkoneksi, tetap terhubung dengan Allah, tetap memiliki relasi dengan Allah di tengah-tengah ketidakmengertiannya dia terhadap apa yang Allah lakukan. Ini tindakan konkret pertama dari orang yang berkata dirinya hidup dekat dengan Allah. Nah, tindakan kedua dari orang yang mengatakan dirinya hidup dekat dengan Allah adalah hidup benar di hadapan Allah. Tidak ada gunanya saudara kita berkata kita hidup dekat dengan Allah, tapi kita tidak sungguh-sungguh menjaga hidup kita benar di hadapan Allah. Dan bicara tentang hidup benar di hadapan Allah, sama dengan satu hidup yang berbeda dari orang-orang dunia yang tidak mengenal Allah ini. Nah pertanyaannya sekarang saudara, seperti apa konkretnya hidup yang benar di hadapan Allah itu? Yang berbeda dari orang dunia itu. Tidak disebutkan dengan detail di pasal ini seperti apa hidup benar di hadapan Allah. Tapi pasal 2 ini menyebutkan cara hidup yang tidak benar, yaitu cara hidup orang fasik, orang dunia yang tidak mengenal Allah, yang melawan Allah. Dan kita lihat di pasal 2 ini, ada 5 cara hidup yang salah atau yang fasik yang akan mendatangkan hukuman Allah yang semuanya dimulai dengan kata celakalah di dalam ayat 6 sampai 19. Pasal 2 ayat 6 sampai 19 berisi satu kecaman terhadap mereka yang hidupnya fasik. Yang pertama dikatakan mereka yang mencuri dan memeras ayat 6 sampai 8. Lalu yang kedua yang melakukan kecurangan ayat 9 sampai 11.
Dan yang ketiga, yang melakukan kejahatan dan bersikap tidak adil, ayat 12 sampai 14. Dan yang keempat, kemabukan dan perilaku yang tidak bermoral, ayat 15 sampai 17. Lalu yang kelima, pemberhalaan atau membuat berhala-berhala, ayat 18 sampai 19. Jadi saudara, kalau boleh saya kontraskan, hidup benar di hadapan Allah adalah hidup yang tidak melakukan 5 cara hidup yang salah atau yang fasik itu, atau yang berbeda dengan cara hidup yang fasik tersebut. Jadi jika orang fasik hidupnya mencuri dan memeras, merugikan orang lain, maka sebaliknya saudara, orang yang hidup benar di hadapan Allah adalah orang yang hidupnya menjadi berkat bagi sesamanya. Dan jika orang fasik hidupnya melakukan kecurangan penuh dengan tipu muslihat, maka sebaliknya saudara, orang yang hidup benar di hadapan Allah adalah orang yang tulus dan jujur kepada sesamanya. Dan jika orang fasik hidup melakukan kejahatan dan ketidakadilan seperti yang dikatakan di ayat ini, sebaliknya orang yang hidup benar di hadapan Allah adalah orang yang melakukan kebaikan dan bersikap adil kepada sesamanya. Dan jika orang fasik dikatakan hidup dalam kemabukan dan perilaku tidak bermoral, maka sebaliknya orang yang hidup di hadapan Allah adalah orang yang hidup dengan pengendalian diri dan menjaga hidup moralnya. Dan jika orang fasik hidup menyembah berbagai macam berhala, sebaliknya orang yang hidup benar di hadapan Allah adalah orang yang hidup dengan menyembah satu Allah yang sejati. Nah saudara, pasal 2 ini membawa perenungan bagi setiap kita selama tahun 2024 ini. Seperti apa relasi pribadi kita dengan Allah? Tetap selalu terkoneksi dengan Dia? Atau hanya sesekali mencari Dia waktu hidup kita sedang dalam pergumulan yang berat? Ketika hidup lancar-lancar saja, kita hidup jauh dari Dia, melupakan Allah. Ketika hidup mulai banyak masalah, barulah kita mulai mencari Dia. Apakah seperti ini saudara hidup relasi kita dengan Allah selama tahun 2024? Tentu saja saudara, saya tidak mengatakan kita tidak boleh mencari pertolongan dari Allah waktu hidup kita sedang dalam pergumulan. Adalah hal yang baik dan harus kita lakukan sebagai umat Allah, datang memohon pertolongan dari Allah waktu dalam pergumulan. Namun saudara, jika kita hanya mencari Allah waktu hidup sedang dalam masalah, maka itu adalah tanda kita bukan orang yang hidup dekat dengan Allah. Jika kita hanya mencari Allah waktu hidup kita sedang dalam pergumulan, maka itu adalah tanda bahwa kita adalah orang yang hanya ingin memanfaatkan Allah, memanipulasi Allah, mengambil keuntungan dari Allah. Bukan tanda dari orang yang merindukan Allah. Orang yang hidupnya memiliki relasi dengan Allah adalah orang yang selalu ingin dekat dengan Allah, terlepas apapun juga kondisi hidupnya, waktu masa susah maupun masa senang. Dan saudara bicara tentang hidup benar di hadapan Allah. Seperti apa hidup kita selama tahun 2024 ini? Apakah kita hidup seperti orang fasik atau hidup seperti orang benar? Kalau meminjam istilah Rasul Paulus, apakah kita hidup menurut keinginan daging atau menurut roh? Paulus katakan di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 22 ada dua macam kehidupan yang sangat kontras. Hidup yang menurut daging yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, perselisihan, kepentingan diri sendiri, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Sedangkan hidup yang menurut roh adalah hidup yang memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Jika kita berkata kita hidup dekat dengan Allah, maka pertanyaannya adalah apakah buah roh itu semakin nyata terlihat dalam hidup kita selama tahun 2024 ini? Jadi saudara, menutup tahun 2024 ini, setiap kita perlu merenungkan seperti apa relasi kita secara pribadi dengan Allah. Sebuah relasi yang hidup, yang menyegarkan jiwa kita, atau relasi yang sifatnya transaksional dan situasional, mencari Allah hanya pada waktu kita butuh pertolongannya. Jika selama ini relasi kita secara pribadi dan Allah masih belum murni, masih banyak embel-embel hanya untuk minta ini dan itu, maka akhir tahun ini adalah waktu yang tepat untuk mengingatkan diri kita kembali. Allah mendaki kita untuk memiliki relasi dengan Dia murni karena jiwa kita benar-benar merindukan Dia, ingin bersekutu secara pribadi dengannya. Carilah Allah bukan hanya untuk meminta sesuatu kepadanya saudara, tapi carilah Allah karena kita benar-benar merindukan pribadinya. Seperti pemazmur katakan, seperti rusa rindu sungai, demikian juga jiwaku haus akan Engkau, ingin mencari Engkau. Nah saudara,
Pertanyaan terakhir yang perlu kita renungkan di tahun ini adalah terkait dengan sumber sukacita dalam hidup kita. Selama tahun 2024 ini, apa atau siapa yang menjadi sumber sukacita dan kesenangan kita? Kita masuk ke poin yang ketiga, pertanyaan yang terakhir. Apakah selama ini kita sudah menjalani hidup iman Kristen dengan menjadikan Allah sebagai sumber sukacita kita? Nah saudara, di pasal 3 ini ada satu bagian yang sangat terkenal dari kitab Habakuk yang juga dijadikan satu lirik lagu di ayat 17 dan 18 yang dikatakannya Habakuk demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bayangkan saudara, Habakuk mendaftarkan semua sumber makanan, pertanian, peternakan. Dia juga daftarkan sumber untuk perdagangan dan ekonomi masyarakat pada saat itu. Ada pohon ara, ada pohon anggur, pohon zaitun, ladang, kambing domba, lembu sapi, dan seterusnya. Dan kalau semua itu tidak ada, maka itu ada sebuah bencana besar. Krisis pangan, krisis ekonominya sangat besar. Kelangsungan hidup bangsa itu akan terancam. Tetapi Habakuk katakan, bahkan kalau semuanya ini tidak ada, dia akan tetap percaya kepada Allah, tetap akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Kata kuncinya di sini adalah kata sekalipun, saudara. Semua hal yang didaftarkan Habakuk tersebut adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan jasmani. Semua orang butuh makan, semua orang butuh uang, perekonomian. Habakuk tidak mengatakan semua itu tidak penting, tetapi Habakuk katakan, walaupun sekalipun semua hal yang penting dalam hidup itu tidak ada, aku akan tetap percaya kepada Allah. Keyakinan Habakuk terhadap Allah tidak akan goyah. Imannya kepada Allah tidak tergantung dari tersedia atau tidak tersedia hal-hal yang dia butuhkan dalam hidupnya. Kalau boleh saya parafrasekan apa yang dikatakan Habakuk tersebut. Kalau semuanya itu ada, puji Tuhan. Namun kalau semuanya itu tidak ada, aku pun akan tetap memuji Tuhan. Habakuk tahu bahwa hidup butuh semua hal yang sifatnya jasmani tersebut. Tapi ia juga tahu bahwa hidupnya tidak dikuasai oleh semua hal tersebut. Habakuk menaruh sukacitanya di dalam Tuhan, bukan di dalam hal-hal duniawi tersebut. Nah saudara, bukankah memang seperti ini seharusnya hidup iman Kristen kita? Sukacita kita seharusnya tidak tergantung dari seberapa baiknya kondisi hidup jasmani kita. Walaupun kita butuh hal-hal jasmani, dan meskipun hal jasmani itu dapat memberikan kesenangan kepada kita, kita bisa menikmatinya. Namun saudara, seperti Habakuk katakan, kita tidak boleh menjadikan semuanya itu sebagai sumber sukacita kita. Apakah kita dapat berkata seperti Habakuk? Walaupun karir saya tidak menjanjikan, walaupun kondisi keuangan saya belum seperti yang saya harapkan, walaupun saya belum memiliki ini dan itu seperti yang dimiliki oleh rekan-rekan saya, walaupun musim kehidupan saya saat ini sedang tidak baik-baik saja, tapi saya akan tetap bersukacita. Karena Allah adalah Allah penyelamatku. Itulah yang Allah kehendaki dalam hidup kita, menjadikan Dia sebagai sumber sukacita kita, bukan berkatnya. Karena itu saudara, momen akhir tahun ini adalah waktu yang tepat untuk mengingatkan diri kita kembali. Apakah selama tahun 2024 ini kita sudah menjadikan Allah sebagai sumber sukacita kita? Waktu dalam kelimpahan kita tetap bersukacita, bukan karena kelimpahan tersebut, tetapi karena Allah. Dan waktu dalam kekurangan, kita pun tetap bersukacita, meskipun dalam kekurangan. Karena kita tahu kita memiliki Allah yang setia. Jadi saudara, kembali ke teks kita. Di pasal 2 ayat 4b tadi ada satu kalimat yang sangat penting yang ditulis Habakuk. Pasal 2 ayat 4b, ia katakan demikian, orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Atau dalam Alkitab versi yang lain, orang yang benar akan hidup oleh imannya. Jelas saudara dari ayat ini, artinya orang percaya akan hidup dengan imannya, dan orang percaya akan dibenarkan karena imannya. Tidak ada satupun manusia yang dapat dibenarkan Allah karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada satupun manusia yang dapat menjadi orang benar di hadapan Allah melalui perbuatan baiknya. Paulus katakan itu dengan tegas dalam surat Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia
kamu diselamatkan oleh iman. Iman kepada Yesus adalah satu-satunya sarana yang melalui kita memperoleh anugerah keselamatan dan pembenaran dari Allah. Kristus yang benar dijadikan Allah tidak benar oleh karena kita, agar kita dapat dibenarkan Allah. Karena itu seperti Habakuk katakan di pasal 3 ayat 18 tadi, dia akan bersorak-sorak di dalam Allah yang menyelamatkan. Demikian juga lah harusnya kita orang-orang percaya saat ini bersorak-sorak di dalam Kristus yang telah mati di atas kayu salib bagi penebusan dosa kita dan bangkit kembali mengalahkan kuasa maut dan kematian bagi kita. Nah saudara, jika selama tahun 2024 ini kita belum sungguh-sungguh melakukan 3 hal tadi, mari kita menutup tahun dengan memiliki 3 kerinduan yang pasti menjadi satu doa yang akan dikabulkan Allah. Itu agar kita semakin mempercayai Allah dalam segala kondisi, khususnya pada waktu Allah tidak mudah kita pahami, dan agar hidup kita semakin dekat dengan Allah, selalu rindu mencari Dia, bukan hanya merindukan berkat-berkatnya saja, bukan hanya mencari Dia waktu kita butuh pertolongannya, dan agar kita tetap menjadikan Allah sebagai sumber sukacita kita, bukan berkat-berkatnya, walaupun kita membutuhkan dan boleh menikmati semua berkatnya tersebut. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua untuk dapat melakukan 3 hal ini di tahun yang baru nanti. Amin. Mari kita berdoa. Kami sekali lagi datang kepadamu ya Tuhan, dari satu perenungan dan refleksi yang kami lakukan di minggu yang terakhir dari tahun 2024 ini. Kami sadar kami masih sering hidup tidak mempercayai Engkau, khususnya waktu kondisi hidup ini sepertinya berat, waktu kami melihat banyak kesulitan dan tantangan dalam hidup kami. Kami juga sering tidak hidup jauh dari Tuhan, kami tidak selalu ingin mencari Tuhan, kami begitu sibuk dengan begitu banyak hal lain, begitu sibuk dengan diri kami, sampai kami hanya meluangkan waktu sedikit saja untuk bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kiranya Kau tolong kami juga sering menjadikan hal-hal dalam dunia ini sebagai sumber sukacita kami. Padahal hal-hal dalam dunia ini adalah hal yang begitu fana, begitu sementara, sebentar saja akan hilang. Karena itu tolonglah kami supaya kami menjadikan Kristus sebagai sumber sukacita kami yang sejati, yang abadi itu. Biarlah Tuhan menolong, dalam satu perenungan di akhir tahun ini kami mengingat kembali akan kehidupan rohani kami. Dan biarlah Roh Kudus yang akan menolong kami, memampukan kami di tahun yang baru nanti, kami memiliki satu kehidupan rohani yang semakin dekat dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Amin.